Halo, selamat datang. Kita semua pasti tahu kan kata sedekah? Tapi hari ini, kita nggak cuma akan bahas artinya. Kita akan bedah habis-habisan konsep ini, melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang luar biasa kompleks dan berlapis. Jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Coba kita jujur ya, sering banget kan kita dengar kata ini? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apa sih sedekah itu? Apakah sesederhana kita kasih uang, terus udah selesai gitu aja? Ternyata jawabannya jauh dari itu. Sedekah itu sebuah sistem yang utuh, sebuah ekosistem yang bekerja dari level paling dalam diri kita, psikologi dan bahkan syaraf otak kita, sampai ke dunia luar, ngebentuk masyarakat dan bahkan bisa mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Jadi ini bukan cuma soal beramal, ini soal iman yang diubah jadi aksi nyata yang produktif. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan jelajahi 5 lapisan ini. Mulai dari makna intinya, terus kita masuk ke dunia batin si pemberi, kita lihat gimana itu semua terwujud dalam tradisi kita, perannya sebagai mesin ekonomi, sampai ke aturan main dan prioritasnya. Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama, makna inti. Yuk kita gali dulu fondasi spiritual dan teologisnya, biar pemahaman kita kokoh. Di sini nih, menarik banget. Kita lihat pandangan dari dua ulama besar yang saling melengkapi. Quraisy Shihab lebih menyoroti sisi rasional dan psikologisnya. Jadi sedekah itu kayak latihan buat jiwa kita biar nggak gila harta. Sementara itu Buya Hamka lebih fokus ke iman. Memberi justru saat kita lagi sempit, itu tuh ibaratnya memancing rezeki dari Tuhan. Keduanya sama-sama setuju. Ganjaran yang disebut-sebut itu bukan matematika biasa, tapi sebuah metafora untuk berkah yang nggak ada batasnya. Keren kan? Satu mengajak kita melihat ke dalam, satunya lagi mengajak kita melihat ke atas. Jauh sebelum ada era media sosial, ratusan tahun yang lalu, Imam Al-Ghazali udah ngasih kita kode etik soal memberi. Beliau menekankan pentingnya israr atau merahasiakan sedekah. Kenapa coba? Ini penting banget. Karena dengan begitu, kita menjaga harga diri orang yang kita bantu, dan yang gak kalah penting, kita melindungi masyarakat dari penyakit hati kayak iri dan prasangka buruk. Kayaknya ini tamparan keras buat fenomena flexing amal yang sering kita lihat sekarang ya. Oke, setelah kita paham etika dan makna spiritualnya, yuk kita geser sedikit. Kita masuk ke dunia batin. Sebenarnya apa sih yang terjadi secara sains dan psikologi di dalam diri orang yang memberi? Nah, ini biar paradoksnya yang super keren. Penelitian-penelitian klinis modern nunjukin sesuatu yang mengejutkan. Manfaat terbesar dari tindakan memberi seringkali justru dirasain sama yang ngasih, bukan yang nerima. Ini bukan lagi soal rasanya enak, tapi beneran ada dampak biologis yang nyata di tubuh kita. Kok bisa gitu? Nah, sains punya jawabannya. Jadi gini, saat kita memberi, ada sirkuit penghargaan di otak kita yang langsung aktif. Terus, tubuh kita ngelepasin dopamin, si hormon bahagia itu. Para ilmuwan bahkan punya istilah keren buat ini, warm glow effect, atau efek pijar hangat. Dan efek ini secara langsung bisa nurunin hormon stres yang namanya kortisol, sekaligus menumbuhkan rasa syukur, dan kita tahu, rasa syukur itu salah satu tembeng paling kuat buat ngelawan depresi. Luar biasa ya? Oke, dari level individu yang paling dalam, sekarang kita zoom out. Kita lihat gimana prinsip ini bisa terwujud jadi jalinan komunal. Ini bukan cuma teori di buku, tapi jadi tradisi yang hidup di Nusantara. Di Indonesia, konsep sedekah ini menyatu banget sama budaya lokal, jadi ritual yang memperkuat hubungan sosial. Contohnya sedekah bumi di Jawa, yang mengubah ritual kuno jadi ajang syukur bareng-bareng. Atau mak megang di Aceh, sebuah jaring pengaman sosial yang memastikan semua orang bisa makan daging, tradisi yang udah ada dari zaman Kesultanan. Bahkan ada inovasi super modern kayak sedekah sampah di Yogyakarta yang mengubah sampah jadi dana sosial sekaligus jadi solusi buat lingkungan. Jenius. Aksi personal dan ritual komunal ini ternyata punya kekuatan yang dahsyat. Pertanyaan besarnya sekarang, bisa nggak sih semua ini diskalakan lagi? Jadi sebuah mesin ekonomi. Jadi alat buat menciptakan keadilan di level negara. Nah, untuk jawab itu, kita harus paham dulu kalau kemiskinan itu nggak cuma satu jenis. Ada kemiskinan alamiah, ada yang kultural, dan ada yang paling rumit, yaitu struktural. Masing-masing jenis ini butuh resep yang beda-beda. Bantuan langsung mungkin cocok buat yang alamiah, tapi buat ngelawan kemiskinan struktural, kita butuh sesuatu yang jauh lebih fundamental. Disinilah keajaiban ekonominya terjadi. Bayangin deh, ini kayak efek domino yang positif. Sedekah, apalagi kalau dalam bentuk modal, itu kayak menyuntikkan dana langsung ke lapisan paling bawah piramida ekonomi. Daya beli mereka naik, jadi mereka belanja lebih banyak. Permintaan barang naik, pabrik dan petani jadi produksi lebih banyak, dan ujung-ujungnya mereka butuh lebih banyak pekerja. Lapangan kerja baru terbuka. Hasil akhirnya,
pendapatan negara juga ikut naik lewat pajak. Ini siklus yang menggerakkan ekonomi dari bawah ke atas. Tapi, nah ini tapinya, teori di atas kertas kadang nggak semulus praktiknya di lapangan. Coba lihat data ini. Ini sebuah paradoks. Aceh, provinsi yang kaya sumber daya alam dan masyarakatnya dikenal taat, justru punya angka kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional. Ini jadi pengingat penting buat kita semua, kalau niat baik dan kedermawanan itu harus dibarengi sama manajemen dan sistem yang bagus, biar benar-benar bisa nyelesain masalah sampai ke akarnya. Oke, kita udah lihat potensi besarnya, tapi kita juga udah lihat tantangannya. Terus, gimana dong cara yang benar? Kalau kita mau memberi, ada aturannya nggak sih? Dari mana kita harus mulai? Tentu ada. Dalam jurisprudensi Islam, ada panduan yang sangat jelas dan logis. Namanya, Kaidah Al-Aqrab Fal-Aqrab. Artinya, yang terdekat, lalu yang terdekat lagi. Jadi, prioritas nomor 1 itu adalah keluarga inti dan kerabat dekat kita. Bahkan, memberi ke mereka itu pahalanya double loh. Setelah itu, lingkaran bantuannya meluas ke tetangga terdekat. Baru setelah itu ke mereka yang paling butuh bantuan dimanapun. Dan terakhir, untuk mendukung institusi publik kayak sekolah atau rumah sakit yang manfaatnya lebih luas. Ini sistem distribusi yang sangat efisien. Dimulai dari fondasi terdekat kita. Jadi, kita sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh hari ini ya. Mulai dari dalam sel otak kita, melintasi tradisi budaya, masuk ke mesin ekonomi makro, sampai ke cetak biru aturan praktisnya. Pertanyaannya sekarang, untuk kita renungkan bersama. Setelah memahami seluruh ekosistem ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, di mana Anda melihat peran Anda sendiri?